Halo sobat misteri. Lanjutin cerita yang kemarin. Setelah ibu-ibu itu turun, gue dapet mas-mas. Ya ini agak muda sih, kayak orang kantoran biasa, di bawah umur 30. Pakai baju rapi, bawa tas jinjing, pakai celana celana kantor rapi kan. Posisi itu udah hujan rintik-rintik tuh. Dia buru-buru langsung masuk ke depan lagi kan, pintu depan. Mas X ya? Iya bener kak. Ke arah Bintaro kan? Iya. Ya udah, gua lajuin mobil gua dan dia minta nggak lewat tol. Sambil cerita kan, wah untung aja, biasanya sih susah nih nyari malam-malam nih mas, apalagi daerah sini udah jam berapa nih, jam 10 lewat kata dia. Gua yain kan, mas udah lama jadi taksol? Baru mas, kata gua kan, baru berapa bulan ini. Wih, jarang-jarang loh mas sekarang taksol. Emang waktu dulu taksol tuh jarang, nggak sebanyak sekarang. Waktu gua narik tuh, waktu gua taksol pertama kali tuh paling bisa dihitung jari lah, asli masih dikit banget. Akhirnya cerita-cerita kan, nggak berapa lama, mungkin baru jalan setengah jam, penumpang itu ngeliat ke arah belakang kan. Dia langsung kayak kaget. Gue tanya dong, kenapa mas kaget? Nggak apa-apa mas, maaf saya boleh ngerokok nggak, kata dia. Tapi kayak tangannya kayak agak gemeter gitu kan, gue liatin. Ya udah mas, ngerokok aja. Mas ngerokok nggak? Iya. Ya udah, akhirnya gue buka kaca empat-empatnya, sama yang belakang juga. Kita ngerokok bareng sambil ngobrol. Malam-malam gini ke arah tempat saya tuh jarang yang mau mas, soalnya emang harus ngelewatin makam, dan emang jalan masuk ke perumahan saya tuh agak creepy, kata dia. Gak apa-apa mas, gak apa-apa, masuk kuburan juga saya anterin mas. Langsung ketawa kan dia. Emang mas kuat kalau ngeliat setan. Dalam hati gue, andai kalau gue cerita semuanya mas, mungkin pandangan lu beda kali. Soalnya emang hal begitu emang bagi gue ya sering gue lihat, dan itu lucu kok bagi gue. Mungkin orang ada yang takut, tapi bagi gue lucu. Dunia gaib tuh bukan dunia yang sesuatu yang harus ditakutin. Mereka hidupnya sama kayak kita. Mereka kadang ngelakuin tingkah hal yang konyol juga. Jadi kalau semuanya takut sama mereka, ya nggak lucu juga. Kadang emang ada sebagian orang yang emang gak bisa dibohongin, dia emang pasti takut. Dan kalau bagi gue dan beberapa orang lagi emang itu hal yang lucu. Kadang kan emang tingkahnya lucu. Kayak misalnya gue nyetel lagu TikTok, kuntilanaknya joget. Itu serius guys, bener. Temen gue pernah ada yang nyaksiin itu soalnya. Akhirnya mas-mas itu ngobrol lah sama gue. Mas nyium bau yang aneh-aneh gak? Bau apa mas? Kayak bau busuk gitu. Kentut kali. Gue bilang kan, enggak mas, ini dari makhluk ini. Dia diem, gue diem kan. Gue ngeliat ke kaca tengah. Ibu-ibu yang sebelumnya, jin ibu-ibu, yang jin yang berbentuk ibu-ibu yang sebelumnya gue bawa, dan jin yang berbentuk anak kecil yang sebelum gue bawa memang masih ikut. Dan kodam gue ada di belakang sambil ya kayak tiduran ngeledekin gue lah. Terus gue bilang sama mas ya kan, ya emang kecium bau mas, coba besok dicuci deh mobilnya deh mas. Emang kenapa mas? Kotor, gue bilang sama dia kan. Terus dia jawab, nggak kotor mas, cuman kayaknya ada yang di sini deh selain kita. Gue tanya balik kan, kita maksudnya gimana? Terus dia jawab, ya kayak hantu gentayangan gitu mas. Gue refleks, gue langsung ketawa kan. Oh, emang mas percaya sama yang kayak gitu-gitu? Gue tanya sama dia. Terus dia jawab,
Kalau saya sih percaya mas, soalnya saya pernah ngalamin sendiri. Akhirnya dia cerita pengalaman dia di kantor dia tuh, baru kejadian 2 hari yang lalu. Dia bilang kan, dia cerita lagi malam, lagi tugas malam, dia lagi ngetik depan komputer, tiba-tiba buku dari rak buku dia jatuh. Jadi dia kerja katanya tuh ada 2 meja, belakang tuh kayak kaca agak gede, terus depan tuh kayak shelf book gitu, kayak rak buku yang agak gede gitu. Jatuh, dar, satu buku. Dia kaget, dia ambil kan, ditaruh lagi bukunya, dia nengok kaca, kayak ada tangan di kepala dia. Dia nengok ke atas, nggak ada. Karena dia orangnya, kata dia, nggak begitu parnoan, dia lanjutin kerjaan. Jatuh lagi, kali ini 2 buku. Buk, buk. Jatuhnya kayak ada jedanya gitu, kayak ada yang narik gitu. Terus dia udah mulai parno tuh. Akhirnya dia mencet tombol di teleponnya tuh, penyintas tuh, buat telepon security yang di bawah katanya. Sambil gue benerin tuh bang, kata dia. Pas gue benerin, kan kaca itu gede, jadi pas gue nunduk, gue lihat di depan gue tuh kayak ada sosok putih. Dia bilang sih kuntilanak. Sosok putih, rambutnya panjang, nyeringai, matanya hitam total, mulutnya tuh lebar sampai ke kuping. Dan gue langsung gak bisa bangunin badan gue bang, kata penumpang gue ini kan. Gak lama security datang, langsung nepok gue kan, mas kenapa? Enggak pak, nggak apa-apa, gue bilang nggak apa-apa. Kecapean kali. Akhirnya gue disuruh pulang kan sama security itu, kerja dilanjutin besok aja. Nah kayak gitu-gitu tuh mas, saya bikin saya percaya sama hal gaib. Terus gue langsung celetukin dong, mas, kalau mas ngeliat sosok begitu, coba mas berani, misalnya ditempeleng lah, dilewein lah, ditabok lah, diludahin, pasti mereka kabur. Karena emang fitrahnya mereka tuh takut sama kita. Dan kita menghargai mereka sebagaimana kita menghargai makhluk lain. Bukan disembah, bukan dikasih bansos. Bansos tuh maksudnya sajen ya. Kalau bagi gue tuh bansos tapi buat dunia gaib. Bukan dikasih bansos, bukan dikasih dupa, bukan di maaf mbah, saya lewat. Ya cukup hargain mereka sebagai makhluk lain. Dan mereka juga pengennya begitu. Karena mereka kadang mikir loh, mereka ngomong sama gue, X, emang manusia tuh begitu ya? Begitu gimana maksudnya? Iya, kadang tidur di tempat saya tuh minta nomor togel, minta di deketin jodohnya. Apa mereka nggak punya Tuhan? Nggak semua manusia kayak gitu kan, gue bilang kan. Ya tapi banyak manusia yang bodoh. Gue sebagai ras manusia bingung jawabnya gimana. Ya emang ada, ya sama kayak jin-jin juga ada yang bodoh kan, dan ada yang iseng kan. Iya sih, nggak semua manusia begitu. Kalau manusia yang punya logika ya nggak bakal begitu. Dia menghormati kalian sebagaimana dia menghormati makhluk lainnya, bukan menyembah atau gimana, bukan menuankan apa memberi macam-macam lah, bukan begitu. Akhirnya balik lagi nih gue sama mas ini nih, perjalanan lama kan, hujan deras banget tuh, beres aja. Akhirnya kita tutup lagi, kita nyalain AC, ngobrol lagi. Saya merinding dari tadi nih mas. Emang tuh jin ibu-ibu itu agak iseng sama mas ya, jadi tangannya tuh di keleherin dia tuh, jadi abang itu jadi ngerasain sensasinya. Dia langsung teriakan, astagfirullah. Kenapa mas? Gue tanya sama penumpang gue kan, kayak ada yang megang saya. Itu cuma halusinasi mas, capek kali kerja. Gue nenangin dia kan, mencoba merasionalkan dia biar dia berpikir sebagai berlogika. Meskipun itu kejadian gaib, gue pengen orangnya berlogika dulu baru mikir itu gaib. Kalau emang udah gak ada jawabannya lagi, ya udah. Yang jin anak-anaknya ini ke depan duduk di pangkuan dia,
Terus abang itu tiba-tiba kakinya geter kan. Mas, mas, dek, iniin gue kan, ngomong ke gue, kenapa bang, kok saya kayak ada yang dudukin ya. Dia sambil bergetar kan ngomongnya. Terus gue cubit langsung pahanya kan. Oh nggak apa-apa. Terus jin itu langsung hilang ke belakang lagi. Dan kodam gue asli ketawa. Sambil kodam gue tuh bilang, enak kan digoda. Dalam hati gue bilangin, kalau gue sih biasa, tapi kalau penumpang gue jangan lah digituin. Ntar gue di rating jelek kagak bisa narik lagi gue. Ngomong itu dalam hati sama kodam gue kan. Akhirnya kodam gue, ya ntar gue tenangin. Akhirnya tuh dua jin itu tenang, diam. Diancam sama kodam gue kan, kalau mau ikut jangan rese, ikut aja, jangan isengin orang. Ya dia pada bilangan. Tapi mas-mas itu masih ngerasa merinding karena emang kayaknya dia sensitif banget. Mas agak cepet dong, saya pengen pulang ke rumah nih. Sambil bergetar kan suaranya kan. Iya mas tenang aja. Coba mas istighfar, baca auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dia baca berulang-ulang, akhirnya dia tenang tuh. Dan tiba-tiba sosok jin yang dua ini hilang nih. Tinggal sisa kodam gua. Jin yang ibu-ibu sama jin yang anak kecil ini hilang. Terus kodam gua akhirnya pindah ke tengah tuh. Wih lega, tidur di sini, kata kodam gua. Loh Ki, yang dua itu kemana tadi? Nggak tahu kemana, biarin aja lah. Mungkin dia tidak terbiasa di ruqyah kayak saya. Saya kan biasa di ruqyah, terbiasa ngaji. Jadi mungkin bagi mereka mengganggu, bagi saya itu nikmat. Ya udah Ki. Gue kayak ngaku-ngaku sendiri. Akhirnya orang penumpang itu nanya, Mas bisa ngelihat ya? Gue langsung jawab kan, ya iyalah bisa ngelihat mas. Kalau saya nggak bisa ngelihat, nabrak dong saya di depan. Sambil gue ketawa kan. Terus abang itu bilang, serius bang, bukan itu maksudnya ngeliat dunia gaib. Gue nggak jawab sambil gue ketawa aja. Wah ada-ada aja mas. Akhirnya sampailah depan perumahan dia. Pas sampai depan perumahan dia teriak tuh kenceng tuh, astagfirullahaladzim. Gue berhenti, gue kaget kan. Gue injak rem. Gue tanya, kenapa mas? Itu mas gak ngelihat? Ngelihat apa? Perumahan, gue bilang kan. Itu tuh. Dia lihat kan, dia tunjuk, emang ada sosok kayak tinggi gede, pakai gamis putih. Emang itu tinggi gede banget. Asli mungkin itu sampai ke lantai 2. Gue lihat kan. Gak ada sih ngeliat. Gue pura-pura berlogika kan. Pohon kali itu mas. Enggak, itu mas saya ngelihat bener mas. Mas bener ngeliat mas. Putar balik dulu mas. Dia sambil nunjuk-nunjukkan. Security-nya ngetok pintunya kencengan. Pak. Terus ini gue buka kaca kan. Pak ini kenapa pak gak mau masuk? Itu pak ngeliat. Security-nya bingung kan sama kayak gue. Terus dia nanya, lihat apa mas? Enggak sih, gak ngeliat apa-apa. Abang ini doang ngeliat. Terus security itu langsung ngambil air kan buat penumpang gue. Mas minum dulu. Kayaknya security itu kayaknya bisa. Oh cincinnya banyak banget asli. Di jarinya 5 ada cincin. Mungkin karena lagi demam batu cincin kali. Dia pakai kan. Diludahin, tangannya diusap ke muka penumpang gue. Dan hal itu asli gue jijik banget. Sumpah. Ludah orang di tangan diusapin ke muka orang. Dan penumpang gue tuh gak sadar itu ludah. Serius lah. Akhirnya tiup-tiup ubun-ubunnya kan. Gue sama kodam gue cuman bisa malengin muka. Kodam gue ketawa langsung. Cuma kan emang gak bisa dilihat sama orang. Gue langsung malengin muka, langsung ketawa. Aduh, ini nih bakalan di roasting lagi gue di dunia jin nih gara-gara hal-hal ini nih. Asli lah. Terus diminta keluar kan. Badannya di belakang tuh kayak diusap-usap gitu sama ininya, sama security-nya tuh. Terus diminumin air. Gak tahu gue ngapa tuh, kayak apa sih, kayak
kayak gimana ya, kayak berantem sama angin gitu. Yang kayak gue waktu di Rukia dulu, gue lihat gak beres ini asli nih. Gue pura-pura ngeliatin aja, akhirnya gue buka kaca, gue ngerokok kan, gue liatin aja nih kelakuannya ngapain nih orang nih. Gak lama buka mata kan, alhamdulillah udah gak ngeliat lagi. Gue langsung nyeletuk ke orangnya, mas bahaya dong gak ngeliat lagi, ini berapa? Saya ngeliat itu satu. Saya kira nggak ngeliat ini, habis disembur tiba-tiba buta kan bingung. Akhirnya saya anterin lagi ntar ke rumah sakit. Ketawa akhirnya bertiga tuh. Akhirnya gue ngopi dan mas itu di situ. Ternyata mas itu ngekos, jadi rumah yang di daerah Bintaro itu bentuknya kos-kosan. Masuk ke perumahan emang tapi kos-kosan itu. Akhirnya cerita. Dan security ini ceritanya kayaknya dia sakti banget. Gue dengerin aja ceritanya. Terus dia cerita, tadi mas ini kesambet. Tadi emang habis dari mana mas? Dia ceritain kan, gue nyimak ceritanya sambil asli gue kalau sebenarnya orang cerita masalah mistis sama gue sambil kayak gimana? Bukan gue nggak mau hormati ya. Soalnya pandangan gue sama orang lain tuh beda. Bagi gue dunia gaib itu ya lucu. Karena emang banyak kelakuan jin tuh yang konyol-konyol. Bagi sebagian orang kan itu dikultusin, maksudnya kayak ini nih, dunia ini serem nih, dunia ini nggak boleh macam-macam, dunia ini nggak gimana gitu bagi mereka. Tapi bagi gue pribadi ya dunia itu sama kayak dunia kita, emang banyak jin-jin yang lucu juga, banyak jin yang konyol. Ceritain kan, jadi mas tuh Sergode ini cerita, jadi mas tuh kalau kemana-mana tuh harus izin dulu, kalau bisa sih bakar rokok gitu. Dia sambil ngopi sambil ngembusin rokok kan, buset itu gue lihat asli itu tangan cincin semua bener. Diceritain lah, saya dapat ini nih dari berguru di sini. Aduh mulai nggak jelas nih, gue mau pamit nggak enak, gue mau pergi gitu aja nggak enak. Akhirnya gue dengerin ceritanya dan gue asli di situ pura-pura bodoh, bener deh. Soalnya pura-pura bodoh di depan orang so tahu tuh lucu banget asli. Coba kalau lu nggak percaya, lu pura-pura bodoh depan temen lu so tahu, dan lu tahu itu hal nggak bener diomongin sama dia, itu lucu banget guys. Daripada kita berdebat sama orang, lebih baik kita liatin kelakuan lucunya. Itu kodam gue dalam mobil ketawa ngakak denger ceritanya asli. Terus kodam gue langsung ngomong, oh jadi gini ya perspektif manusia tuh soal dunia jin, pantes banyak yang bodoh. Gua mau ngomong gimana ya, emang ada sih sebagian orang begitu. Jadi gue nggak ngebantah, ya udah gue iniin aja, gue ikutin aja omongan jin, ngomongin kodam gue kan. Gue bilang dari dalam hati, awas lo Ki, suatu hari gue balas lo, gue roasting teman-teman lo habis-habisan nanti. Ya udah coba aja nanti X. Ya udah ya, tunggu saatnya. Gue dengerin kan itu ngomong. Akhirnya udah tuh, akhirnya gue boring, terus yang penumpang gue boring, satpamnya masih ngoceh aja. Kita dengerin, akhirnya udah gue inisiatif, pak saya ngantuk mau pulang dulu. Nah, akhirnya orang penumpang gue ikut-ikutan juga, dia sambil ngasih uang ke gue pulang, dia pulang. Pas di jalan ada notif tuh di HP gue, penumpang gue ngasih bintang 5. Di bawahnya ada tulisan, mas lain kali jangan bawa apa-apa dalam mobil ya. Gue langsung ketawa, tapi HP gue yang dipakai gue narik dulu rusak, jadi gue nggak bisa nunjukin bintang 5-nya, sorry, tapi itu asli bener emang. Dan akhirnya nggak berapa lama deket Bintaro itu ada, sebelah pemakaman TPU Bintaro ada pom bensin. Gue ngisi di situ, kebetulan emang kalau ingat gue waktu itu masih 24 jam situ deh. Gue belum, malam-malam banget sih, masih setengah 12. Gue datang ke pom itu kan, gue mau ke kamar mandi, gue tinggalin mobil. Gue emang orangnya suka nyalain lampu kan biar kelihatan gitu. Gue nyalain lampu dashboard gue tinggal ke kamar mandi. Pas gue balik lagi,
Gue duduk depan kayak tempat mereka tuh, tempat ada kan kayak ruangan dia tuh kayak ada jual-jual oli gitu, spare part gitu. Gue duduk di situ, ada orang yang negor, "Mas, mobil dikunci tuh, ada orang di dalam." Orang? Iya tuh, kesian tuh. Gue liat kan emang ada kodam gue kan. "Yakin orang, Mas?" Gue bilang sama dia. "Iya yakin lah." "Ya udah ayo cek." Pas gue itu tiba-tiba hilang tuh. Abang itu langsung nepok gue. "Mas, mas, hilang mas, hilang." Gue bilang sama penjaga pom itu kan, "Hilang gimana mas? Nggak ada. Emang nggak ada dalamnya. Emang nggak ada orang." Gue bilang, "Tadi sumpah mas saya ngeliat orang itu." "Emang mas mau kemana? Saya kan taksi online." Emang lagi nggak bawa penumpang. Gue tunjukin kan aplikasi gue. "Mas mendingan buru-buru pulang. Saya juga mau ke dalam." Jadi takut tuh. Akhirnya gue pulang dah. Dan orang pom itu masuk ke dalam ruangannya. Gua pulang, kodam gua ketemu, ngakak dia. "Aduh X, lucu banget tuh cerita manusia ya. Ngelihat gua aja ada yang takut." "Ya iyalah Ki, lu tiba-tiba hilang ya, siapa sih yang gak takut? Jangan suka nunjukin yang aneh-aneh sama orang." Gua bilang gitu. "Iya X." Tapi kayaknya nih perjalanan kita di Taksol ini menyenangkan nih. Ya udah Ki, lu ikut aja setiap gua narik. Kita lihat reaksi orang-orang tuh, ada yang enggak. Oh boleh X. Jadi hampir selama ini nih gue narik berdua dia nih, berdua kodam gue nih. Asli lah, lucu-lucu. Banyak tempat-tempat serem yang gue kunjungin. Dan emang beda perspektif sih. Orang kebanyakan memandang dunia gaib tuh dunia yang menakutkan, menyeramkan, gimana gitu. Tapi bagi gue enggak. Nanti deh gue ceritain di part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.